Perkenalan, nama saya Fajar Setiawan, kelas PVDNU reguler 1A. Di sini saya akan menerangkan tentang materi SAS 1801 SAS atau singkatan dari Occupational Health and Safety Assessment Series adalah suatu standar internasional untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja atau perusahaan. Banyak organisasi di berbagai negara telah mengadopsi SAS untuk mendorong penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan prosedur. Tujuan SAS. Tujuan dari SAS ini sendiri tidak jauh dari berbeda dengan tujuan SMK 3 Permenaker, yaitu meningkatkan kondisi kesehatan kerja dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja karena kondisi ketiga tidak saja menimbulkan kerugian secara ekonomis tapi juga kerugian ekonomis seperti menjadi buruknya citra perusahaan. Komponen utama SAS. Komponen utama standar SAS dalam penerapannya perusahaan meliputi adanya komitmen perusahaan tentang K3, 2, adanya perencanaan tentang program-program K3, 3, operasi dan implementasi K3, 4, pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan dan pengkajian manajemen perusahaan tentang kebijakan K3 untuk melaksanakan keseimbangan. Tahapan implementasi dan persiapan SAS itu merupakan suatu tahap yang dilakukan dalam melihat apakah sebuah sistem dan fasilitas kesehatan yang ada di dalamnya memang sudah terpenuhi dan keberlanjutan dapat menjamin semua yang berhubungan dengan keselamatan kerja. Persiapan penerapan setelah melakukan identifikasi secara menyeluruh dan luas, selanjutnya melakukan persiapan dalam memulai prosedur keselamatan kerja dan sekaligus juga menerapkan secara perlahan pada seluruh aspek sebuah perusahaan ataupun industri seperti melakukan penilaian ini sebagai tolak ukur yang sangat tepat karena nantinya sebuah sertifikasi SAS memang layak untuk diperoleh. Manfaat penerapan SAS. Satu, melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan SAS 3 adalah melindungi pekerjaan dari segala macam bahaya kerja dan juga bisa menjaga kesehatan saat kerja. Dengan melindungi pekerjaan kerja dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, maka perusahaan otomatis akan mendukung dalam meningkatkan produktivitas pekerja. 2. Mematuhi peraturan pemerintah. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja, maka perusahaan telah mematuhi peraturan pemerintah Indonesia. Perusahaan yang tidak melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan diberikan sanksi oleh pemerintah karena dianggap lalai dalam melindungi pekerja. Meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja, secara otomatis akan membuat kepercayaan konsumen ketika perusahaan sudah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dalam memproduksi suatu produk. Konsumen bisa meyakini prosedur telah bagus dan produksi bisa kontinu. Dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja akan dapat menjamin proses yang aman, tertib, dan bersih sehingga bisa mengurangi kualitas dan mengurangi mutu dasar.
4. Membuat sistem manajemen efektif. Menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja tidak cukup. Bisa beda dengan isu di mana semua tindakan terdokumentasi